saya Muhammad Ramdhani Aziz, NIM 0506226778, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi ilmu hukum. Kali ini saya akan membuat video simulasi untuk tugas praktek peradilan perdata sesi ke-7. Terima kasih. Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor perkara 15-G/2023/PNJ.BGR antara Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat pada hari ini, Senin 21 November 2023, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Karena upaya perdamaian atau mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Saudara penggugat atau kuasa hukumnya dipersilakan untuk membacakan surat gugatan. Baik Yang Mulia, saya akan membacakan surat gugatan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10, Pambaton, Bogor. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, saya Muhammad Ramdhani Aziz SHMH, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Kampung Ciwalung, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 4348 tanggal 21 Oktober 2025, bertindak sebagai kuasa hukum atas nama Andi, tempat tanggal lahir Bogor 12 Oktober 1985, pekerjaan wira swasta, alamat Kampung Babakan Hilir, Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor. Sebagai penggugat, 1. Gugatan non prestasi. Dengan hormat, kami mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bogor sebagai berikut. 2. Dasar gugatan. 1. Perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 antara Tuan Andi dan Tuan Budi. 2. Wan prestasi yang dilakukan oleh Tuan Budi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana disepakati dalam perjanjian. 3. Pokok gugatan. Kami mohon kepada pengadilan untuk memutuskan. 1. Bahwa Tuan Budi telah melakukan wan prestasi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebesar Rp 700 juta rupiah sebagaimana disepakati dalam perjanjian. 2. Bahwa Tuan Andi berhak untuk menerima pembayaran sebesar 700 juta rupiah beserta bunga dan biaya lainnya. 3. Bahwa perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 antara Tuan Andi dan Tuan Budi dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi. 4. Petitum atau tuntutan. Kami mohon kepada pengadilan untuk memutuskan. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebesar Rp 700 juta rupiah beserta bunga dan biaya lainnya. 4. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 antara Tuan Andi dan Tuan Budi batal dan tidak berlaku lagi. 5. Beban pembuktian. Penggugat siap untuk membuktikan semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan ini. 6. Penutup. Demikian gugatan ini kami ajukan kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk diproses lebih lanjut. Kuasa hukumnya, apakah Anda telah siap dengan jawaban atas gugatan penggugat? Dipersilahkan untuk menyampaikan jawaban Anda. Saya akan membacakan surat jawaban gugatan perdata. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Erlangga SHMH, advokat dan penasihat hukum yang berkantor di Jalan Warung Dukuh nomor 14 RT 05/07 Pabuaran, Bogor. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret 2023 bertindak untuk dan atas nama Tuan Budi bertempat tinggal di Kampung Babakan Hilir, RT 02 RW 08, Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Bogor. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan wan prestasi yang diajukan oleh Tuan Andi atau selanjutnya disebut penggugat sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa gugatan penggugat adalah prematur karena penggugat tidak beritikat baik dalam memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya. Meskipun penggugat telah mengirimkan somasi, tergugat telah merespon dan menjalankan kondisi yang dihadapi, yaitu kesulitan pencairan dana pinjaman bank. Permintaan waktu tambahan ini adalah bentuk itikat baik tergugat untuk memenuhi kewajiban, bukan untuk menghindarinya. 2. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas. Tergugat memohon agar majelis hakim menolak gugatan penggugat karena dalil kerugian yang diklaim tidak terperinci secara jelas dan pasti. Penggugat hanya menyebutkan mengalami kerugian karena tanah tidak bisa dijual kepada pihak lain tanpa merinci dasar perhitungan kerugian tersebut. Hal ini membuat gugatan menjadi kabur atau obscurable dan sulit dibuktikan. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat
tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat. 2. Bahwa tergugat mengakui adanya perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023. Tergugat juga mengakui telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah sebagai bukti keseriusan dan itikat baik dalam transaksi tersebut. Ketiga, bahwa keterlambatan pembayaran pelunasan oleh tergugat bukan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian murni, melainkan karena kendala teknis yang berada di luar kontrol tergugat, yaitu proses pinjaman bank yang lebih lambat dari perkiraan. Situasi ini meskipun bukan force majeure dalam arti murni, merupakan alasan yang patut dipertimbangkan sebagai faktor yang menghambat. Dengan wajar, tergugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajibannya, termasuk dengan melakukan pengajuan pinjaman bank. Keempat, bahwa tergugat beretikat baik. Sebagai bukti tergugat beretikat baik telah membayar uang muka yang signifikan sebesar 300 juta rupiah, merespon somasi penggugat dengan menjelaskan kendala yang dihadapi dan meminta waktu tambahan, dan tidak pernah menyatakan pembatalan perjanjian atau menolak untuk melunasi pembayaran. Kelima, bahwa penggugat kurang beretikat baik. Sebaliknya, tergugat menilai penggugat kurang beretikat baik karena terburu-buru mengajukan gugatan tanpa memberikan kesempatan yang memadai untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, sesuai dengan semangat perjanjian dan dalil kerugian yang kabur, menunjukkan tidak adanya upaya nyata untuk mencari solusi damai. Keenam, bahwa tergugat berpendapat bahwa dalil kerugian yang disampaikan oleh penggugat tidak berdasar. Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang pasti dan nyata akibat keterlambatan ini. Status tanah yang tidak bisa dijual kepada pihak lain adalah klaim sepihak dan tidak bisa dijadikan dasar kerugian tanpa adanya bukti kerugian yang terperinci. 3. Petitum atau permohonan putusan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tergugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau niet Van Kerize Vellat dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan wan prestasi, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini subsidiar dalam peradilan yang baik. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Apakah ada tanggapan replik terhadap jawaban tergugat? Tanggapan replik sebagai berikut. Replik atas jawaban gugatan nomor 3 /JWB_TB_X_2023. Pendahuluan yang bertanda tangan di bawah ini. Kuasa hukum penggugat nama Ferry Gunawan SH.MH, tempat tanggal lahir Bandung 8 Juni 2002, pekerjaan advokat, alamat Kampung Cibaca RT 5 RW 7 Desa Cipendei Kecamatan Penalaran Kabupaten Bandung, bertindak untuk dan atas nama saudara Andi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2023. Selanjutnya disebut penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat saudara Budi sebagai berikut. Tanggapan terhadap jawaban tergugat bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Penggugat tetap berpendapat bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi karena lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian tertanggal 15 Januari 2023, bahwa alasan tergugat mengenai keterlambatan pembayaran karena belum cairnya pinjaman bank tidak dapat diterima secara hukum. Kesulitan keuangan pribadi tidak termasuk alasan pembenaran untuk tidak melaksanakan prestasi dalam suatu perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. 3. Bahwa dalil adanya hambatan administratif bukanlah keadaan memaksa. 4. Bahwa tergugat telah diberi 2 kali kesempatan melalui somasi resmi namun tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah. Dengan demikian unsur wan prestasi telah terpenuhi. 5. Bahwa penggugat memang masih memegang sertifikat tanah tetapi telah kehilangan kesempatan ekonomi karena tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain selama menunggu pelunasan dari tergugat, sehingga menimbulkan kerugian material dan imaterial. 6. Bahwa penggugat tetap beretikat baik dengan memberikan
penempatan dan waktu cukup lama hingga 6 bulan, namun tergugat tetap lalai memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, perjanjian jual beli tersebut sudah selayaknya dibatalkan dan tergugat wajib mengganti kerugian penggugat. Dasar hukum 1. Pasal 1239 KUH Perdata yang isinya setiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi, maka pihak yang lalai wajib mengganti kerugian biaya dan bunga. 2. Pasal 1243 KUH Perdata yang isinya ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenisnya. 3. Pasal 1266 KUH Perdata yang isinya pembatalan suatu perjanjian karena tidak dipenuhinya kewajiban dapat dimintakan kepada hakim. Petitum atau permohonan 1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. 2. Menyatakan perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat batal demi hukum. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 300 juta rupiah sebagai kerugian material dan 50 juta rupiah sebagai kerugian imaterial. 4. Menyatakan sita jaminan terhadap objek tanah sah dan berharga. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. 6. Menolak seluruh dalil dan jawaban tergugat untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Penutupan. Demikian replik ini disampaikan sebagai jawaban atas dalil-dalil tergugat. Penggugat tetap berpegang pada gugatannya semula dan memohon agar majelis hakim memberikannya. Bogor, 10 Maret 2023. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Ferry Gunawan, SH.MH, ditandatangani. Saudara tergugat, apakah ada tanggapan atau duplik terhadap replik penggugat? Mulia, ada duplik yang akan kami bacakan. Surat duplik nomor 04-JWB-TB-X-X-X 2023 yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Erlangga SH.MH, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Jalan Larung Dukuh nomor 14 RT 05 RW 07 Pabuaran Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 4852 tanggal 6 Maret 2025 bertindak sebagai kuasa hukum atas nama Tuan Budi, tempat tanggal lahir Bogor 28 Maret 1986, pekerjaan wira swasta, alamat Kampung Babakan Hilir, RT 02 RW 08, Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya sebagai tergugat, dengan ini mengajukan duplik terhadap replik penggugat atau Tuan Andi sebagai tanggapan atas dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah dengan uraian sebagai berikut. Tanggapan umum. 1. Tergugat menolak seluruh dalil dan tuduhan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam duplik ini. 2. Tergugat berpendapat bahwa keterlambatan pelunasan pembayaran bukan merupakan bentuk wan prestasi yang disengaja, melainkan akibat keadaan di luar kemampuan tergugat atau overmatch atau force majeure karena proses pencairan pinjaman dari bank mengalami hambatan administratif. 3. Oleh karena itu, tuduhan bahwa tergugat telah merugikan penggugat secara hukum tidak dapat dibenarkan. Tanggapan terhadap dalil replik penggugat. 1. Tentang perjanjian jual beli tanah. Tergugat tidak membantah bahwa perjanjian jual beli tanah telah ditandatangani pada 15 Januari 2023 dengan seharga 1 miliar rupiah dan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Namun perjanjian tersebut tidak mengandung klausul pembatalan otomatis apabila terjadi keterlambatan pembayaran sehingga penggugat tidak berhak langsung menyatakan perjanjian batal sepihak. 2. Tentang tuduhan wan prestasi. Tergugat mengakui bahwa pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta belum dilakukan sesuai jadwal, tetapi keterlambatan tersebut telah diberitahukan kepada penggugat disertai permohonan penundaan waktu pembayaran secara baik-baik. Hal ini menunjukkan adanya itikat baik dari pihak tergugat. Dengan demikian unsur kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan wan prestasi tidak terpenuhi. 3. Tentang somasi dari penggugat. Tergugat mengakui telah menerima 2 kali surat teguran atau somasi. Namun hal tersebut tidak mengubah keadaan karena tergugat masih berupaya melaksanakan kewajibannya. Penggugat justru menunjukkan sikap kurang kooperatif dengan menolak permintaan penjadwalan ulang pembayaran yang wajar. 4. Tentang kerugian yang didalilkan penggugat. Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata atau real adanya kerugian material maupun immaterial
Tanah yang menjadi objek jual beli masih berada di bawah kekuasaan penggugat, sehingga tidak ada kerugian finansial yang benar-benar terjadi. Sebagai dasar hukum, dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata, perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. 2. Pasal 1244 dan 1245 KUHP Perdata, debitur tidak dapat dihukum mengganti kerugian apabila keterlambatan disebabkan keadaan memaksa atau hal di luar kesalahannya. 3. Pasal 1266 KUHP Perdata, pembatalan perjanjian harus dimintakan melalui pengadilan, tidak dapat dilakukan secara sepihak. Petitum atau permohonan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: 1. Menolak seluruh dalil dan tuntutan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan wan prestasi. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat tetap sah dan berlaku. 4. Menghukum penggugat untuk menanggung biaya perkara. Demikian duplik ini disampaikan agar majelis hakim berkenan mempertimbangkan dan memutus perkara ini seadil-adilnya. Hormat kami, penggugat atau kuasa hukum penggugat Erlangga SHMH. Ini adalah pembuktian. Saudara penggugat dipersilakan mengajukan alat bukti Anda, baik bukti surat maupun saksi-saksi. Yang mulia, saya akan membacakan surat pembuktian. Dalam perkara perdata nomor /SPW-143/2023/PN Bogor antara Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Peri Gunawan SHMH yang beralamat di Kampung Ciwalung RT 4 RW 5 Desa Baregbe Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis, tempat tanggal lahir Kota Bandung 8 Juni 2002, agama Islam, nomor izin advokat 17010202080 selaku kuasa hukum dari Tuan Andi. Selanjutnya disebut penggugat mengajukan surat pembuktian ini sehubungan dengan gugatan wan prestasi terhadap Tuan Budi, selanjutnya disebut tergugat terkait perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Dalam hal ini sebagai advokat atau penasihat hukum mewakili Tuan Andi, tempat tanggal lahir Kota Bogor 12 Oktober 1985, umur 38 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, beralamat Kampung Babakan Hilir, Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor, nomor induk kependudukan 321898967028805. Berlaku seumur hidup. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Tuan Budi, tempat tanggal lahir Kota Bogor 28 Maret 1986, umur 37 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, beralamat Kampung Babakan Hilir, Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Kota Bogor. Nomor induk kependudukan 3217678908042. Berlaku seumur hidup. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan alat bukti sebagai berikut. Alat bukti tertulis: 1. Kode P-1, nama atau jenis surat asli perjanjian jual beli tanah PPJB tanggal 15 Januari 2023 antara Tuan Andi sebagai penjual dan Tuan Budi sebagai pembeli atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Kegunaan bukti membuktikan adanya hubungan hukum atau perjanjian dan kewajiban tergugat untuk melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. 2. Kode P-2, nama atau jenis surat bukti transfer atau kwitansi pembayaran uang muka tahap pertama sebesar 300 juta rupiah dari Tuan Budi kepada Tuan Andi. Kegunaan bukti membuktikan bahwa perjanjian telah dimulai dan penggugat telah memenuhi kewajiban awal atau menerima uang muka. 3. Kode P-3, nama jenis surat asli surat teguran atau somasi pertama tertanggal 2 Mei 2023 yang dikirimkan penggugat kepada tergugat. Kegunaan bukti membuktikan bahwa penggugat telah memberikan peringatan resmi atas keterlambatan pembayaran setelah batas waktu 3 bulan. 4. Kode P,
P-4, nama atau jenis surat asli, surat teguran somasi kedua tertanggal 9 Juni 2023 yang dikirimkan penggugat kepada tergugat. Kegunaan bukti membuktikan adanya peringatan kedua yang juga tidak diindahkan oleh tergugat. Nomor 5, P. Kode P-5, nama atau jenis surat, salinan fotokopi sertifikat hak milik atau SHM nomor 4852 atas tanah seluas 1000 meter persegi yang menjadikan objek perjanjian atas nama Tuan Andi. Kegunaan bukti membuktikan kepemilikan sah penggugat atas objek jual beli dan kesiapan penggugat untuk menyerahkan haknya jika pembayaran lunas. Nomor 6, kode P-6, nama jenis surat, surat pernyataan dari Tuan Andi yang menyatakan kerugian material dan imaterial akibat tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain dan kepastian hukum yang terkatung-katung. Kegunaan bukti membuktikan adanya unsur kerugian di pihak penggugat akibat wan prestasi tergugat. Alat bukti saksi, kami akan melanjutkan 2 orang saksi di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah. 1. Saksi 1, Gilang Ramadan, Kampung Babakan Hilir, Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor, pekerjaan wira swasta. Fakta yang diterangkan: mengetahui dan menyaksikan proses negosiasi dan penandatangan perjanjian jual beli atau pada kode P-1 serta mengetahui adanya upaya penggugat untuk meminta pelunasan kepada tergugat. Saksi 2, atas nama Dara Sipa, alamat Kampung Babakan Hilir, Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor, pekerjaan wira swasta. Fakta yang akan diterangkan: mengetahui kondisi tanah yang tidak bisa dijual kepada pihak lain selama masa perjanjian berlangsung dan adanya kerugian yang dialami oleh penggugat. Kesimpulan pembuktian berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai P-6 dan keterangan saksi yang akan dihadirkan, kami bermaksud membuktikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa telah terjadi perjanjian jual beli yang sah antara penggugat dan tergugat. 2. Bahwa tergugat memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran tahap kedua paling lambat 3 bulan setelah perjanjian ditandatangani. 3. Bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban atau wan prestasi meskipun telah lewat batas waktu dan telah disomasi sebanyak 2 kali. 4. Bahwa tidak wan prestasi tergugat telah menyebabkan kerugian bagi penggugat. Dengan demikian kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menerima dan mengesahkan alat-alat bukti ini serta mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Hormat kami kuasa hukum penggugat Peri Gunawan SH MH ditandatangani. Baik, karena tahap pembuktian telah selesai, majelis hakim meminta kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan penggugat. Perkara perdata nomor 15 garing PDT.G garing 2023. Pengadilan Negeri Bogor antara Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Nomor 109 garing LFDDR garing wan prestasi garing 11 garing 2023. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 15 garing PDT.G garing 2023 di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di tempat. Perihal kesimpulan penggugat, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, kami, Muhammad Ramdhani Aziz SHMH, yang beralamat di Kampung Ciwalung, RT 4, RW 5, Desa Barekbe, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, umur 35 tahun, tempat tanggal lahir Garut, tanggal 15 April tahun 1990, agama Islam, pekerjaan advokat dan penasihat hukum, nomor izin advokat 170102020880, jenis kelamin laki-laki, pendidikan strata 2, status belum kawin, warga negara Indonesia. Dalam hal ini mewakili Tuan Andi, tempat tanggal lahir Kota Bogor 12 Oktober 1985, umur 38 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, beralamat di Kampung Babakan Hilir, Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor. Nomor induk kependudukan 3218989670288805.
berlaku seumur hidup. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Perkenankanlah bersama ini menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata 15-PDT-G-2023 sebagai berikut. 1. Fakta-fakta yang terungkap. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor. 2. Para pihak sepakat atas harga sebesar Rp 1 miliar dengan mekanisme pembayaran 2 tahap. Tahap pertama sebesar Rp 300 juta dibayarkan saat perjanjian ditandatangani. Tahap kedua sebesar Rp 700 juta dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah tanggal perjanjian. 3. Penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat asli dalam memproses balik nama setelah pembayaran lunas dilakukan. 4. Hingga 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak melunasi tahap kedua pembayaran. 5. Penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi namun tidak ditanggapi oleh tergugat. 6. Tergugat menyatakan belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta perpanjangan waktu. 7. Akibat kelalaian tergugat, penggugat dirugikan karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain dan menimbulkan kerugian finansial. Analisis hukum. 1. Berdasarkan pasal 1238 KUHP Perdata, debitur dinyatakan lalai atau wan prestasi apabila tidak memenuhi prestasi setelah diberikan peringatan atau somasi. Tergugat telah 2 kali disomasi, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. 2. Berdasarkan pasal 1243 KUHP Perdata, kelalaian tergugat menimbulkan kewajiban untuk mengganti biaya kerugian dan bunga kepada penggugat. 3. Perjanjian jual beli merupakan perikatan konsensual sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata karena para pihak telah sepakat. Perjanjian tersebut mengikat seperti undang-undang bagi para pihak sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata. 4. Alasan tergugat mengenai belum cairnya pinjaman bank tidak menghapuskan kewajiban hukum karena pembiayaan merupakan risiko pribadi tergugat. 5. Dengan tidak dipenuhinya pembayaran pelunasan dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan, tergugat telah melakukan wan prestasi murni. 3. Kesimpulan. Tergugat terbukti melakukan wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran sesuai perjanjian dan tetap lalai meskipun telah disomasi 2 kali. Penggugat memiliki dasar hukum untuk menuntut pembatalan perjanjian jual beli tanah, pembayaran ganti rugi sesuai kerugian yang dialami, atau menuntut pemenuhan perjanjian beserta denda keterlambatan apabila dikehendaki. Segala alasan tergugat terkait belum cairnya pinjaman bank tidak sah menurut hukum sebagai pembenar kelalaian. Dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan hukum perdata, penggugat berhak atas pemulihan hukum atau remedi sesuai ketentuan KUH Perdata. Dengan mempertimbangkan seluruh uraian di atas, penggugat memohon agar majelis hakim 1. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 2. Mengabulkan tuntutan penggugat baik berupa pembatalan perjanjian maupun ganti rugi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikian surat kesimpulan ini diajukan dengan harapan agar majelis hakim dengan nomor 15-PDT-G-2023 dapat mempergunakan bahwa pertimbangan majelis hakim untuk menyatakan menerima gugatan penggugat sepenuhnya dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biayanya timbul dalam perkara ini. Bogor, 16 November 2023. Hormat kami penggugat kuasa hukum Muhammad Ramdhani Aziz SHMH.